Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di puasa ke-18 kali ini? Sehat semuanya? Puasa kalian lancar nggak? Kayak biasa. Semoga kalian berbuka pada waktu yang tepat ya. Maksudnya ya semoga kuat lah puasa sampai buka nanti ya, gitulah pokoknya. Oke, apa aja yang terjadi di tanggal 18 Ramadan di versi ChatGPT ini? Yaudah kita mulai. Karena semalam tuh udah 17 Ramadan tuh pasti udah. Ya pasti banyak orang tuh nuzul Quran dan terang mendarat. Tapi di tanggal 18 nih kali ini tak bacot chat GPT benar apa enggak? Yuk. Sebenarnya kemarin udah aku cari juga sih. Oke. Gak salah, kita ngulang lagi ya. Oke. Berbeda-beda deh. Oke, inilah peristiwa yang terjadi di tanggal 18 Ramadan ya. Yang pertama itu peristiwa Fatu Makkah dan penaklukan Makkah pada tahun 630 Masehi. Oh Masehi, nggak Hijri ya? Kita Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah dengan pasukan Muslim setelah sebelumnya membuat perjanjian damai dengan penduduk Makkah. Peristiwa ini menjadi momen penting karena merupakan akhir dari perjuangan panjang Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menegakkan agama Islam. Yang kedua, peristiwa wafatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki pengetahuan luas dan dalam bidang tafsir Al-Quran dan hadis. Ia wafat pada tahun 68 Hijriah di kota Ta'afif. Yang ketiga, berdirinya kerajaan Spanyol tahun 711 Masehi lagi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol dan mendirikan kerajaan Muslim pertama di Spanyol yang dikenal dengan sebutan Al-Andalus. Yang terakhir, peristiwa berdirinya Masjid Al-Qiblatain di tahun 2 Hijriah. Nabi Muhammad menerima wahyu untuk mengubah arah kiblat sholat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Makkah. Setelah wahyu tersebut turun, Nabi Muhammad memimpin sholat bersama para sahabat di Masjid Al-Qiblatain yang memiliki dua kiblat. Peristiwa ini dianggap sebagai momen penting dalam sejarah Islam karena menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah dan kesatuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Subhanallah. Oke, yang pertama kita cari dulu peristiwa Fatu Makkah itu kapan terjadi? Tahun berapa tadi? 630 Masehi. Masih nggak beda nih. Mana nih? Itu di tahun 8 Hijriah ya. Kalau kita berubah ya itu di tahun 11 Januari 630 Masehi. Betul nggak itu kejadian? Hampir benar. Mantap nih, ChatGPT ada perkembangannya. 17 Ramadan. Nih dibilang 21. Yang benar yang mana sih? Nggak jelas nih. Kita ambil satu suara aja ya, tanggal 20 itu terjadinya. Benar sih tanggal 20. .930 Masehi. Ya, 11 Januari, ini 1 Januari. Ya, banyak ini bilang ke 20 ya. Ini kumparan ini salah nih. Bilang 20. Kita tengok langsung dari
Mana ya? NU apa ya? Aku pusing dari sini lah. Ini nggak lengkap. Januari 630, benar ya? Januari. Tetap. Ya, kita tengok ada Wikipedia aja ya. Pembukaan Makkah atau Fatu Makkah. Penaklukan Makkah udah bilang ada ya. Merupakan peristiwa terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan, bukan 18 Ramadan. Ingat itu. Mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju ke Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan. Setelah pasukan Islam memenangkan perang Mu'tah, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Kenapa nggak Nabi Muhammad yang disensor? Oke, itu pokoknya aku luruskan, itu tanggal 20 Ramadan bukan 14 Ramadan. Oke. Yang benar itu di tahun yang di bulan yang sama, di tahun yang sama, tapi tak beda tanggal. Tapi oke, salut buat GPT. Oke, yang kedua kita cari wafatnya Ibnu Abbas di tahun 68 Hijriah. 29 Maret tahun 688 ya. Ya, hampir benar lagi. Luar biasa. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya. Nama Ibnu Abbas juga digunakannya untuk membedakan dari Abdullah yang lain. Ibnu Abbas merupakan salah satu seorang sahabat yang berpengetahuan luas. Sangat banyak hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Beliau juga merupakan kakek dari Imam Muhammad al-Abbasi yang menjadi ayah dari satu imam revolusi Abbasiyah, yakni Ibrahim al-Imam, dan kedua khalifah dari kekhalifahan Abbasiyah, yakni Abu Abbas Abdullah As-Saffah dan Abdul Ja'far Abdullah Al-Mansur. Ibnu Abbas lahir saat Nabi sudah 10 tahun menjalankan dakwah dan sedang diblokasi ekonomi oleh Quraisy. Tanda wafatnya. Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah. Oh benar ya, 68 Hijriah ya. Usia 71 tahun. Dari Ibnu Jubair menceritakan bahwa Ibnu Abbas wafat di Taif. Kalau LGBT, benar lagi. Ketika Ibnu Hanafiyah menguburkan Ibnu Abbas, ia berkata, hari ini telah wafat cendekiawan umat ini. Oke, tapi ini nggak dijelaskan tuh di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah atau bulan berapa. Tapi tahunnya udah benar. Salut buat LGBT. Yang ketiga, dari dirinya. (711) 92 ya. Kita rubah ke masih 13 Juli tahun 711 Masehi.
Spanyol. Oke, kita langsung cari di Wikipedia. Kira 11. Oke, Al-Andalus adalah nama dari bagian semenanjung Iberia Spanyol dan Portugal yang dikuasai Muslim atau orang Moor antara tahun 711 dan 1492. Benar ya, 711 Masehi. Al-Andalus juga sering disebut Andalusia, tetapi penggunaan ini memiliki ambiguan dengan wilayah administratif di Spanyol modern Andalusia. Masa kekuatan Islam di Iberia dimulai sejak pertempuran Guadalid ketika pasukan Umayyah pemimpin Tariq bin Ziyad mengalahkan orang-orang Visigoth yang menguasai Iberia. Awalnya Al-Andalus merupakan provinsi dari Kekhalifahan Umayyah, lalu berubah menjadi sebuah keamiran tahun 756 sampai 929. Sebuah kekhalifahan sendiri 929 sampai 1031 dan akhirnya terpecah menjadi Taifah atau Muluk at-Tawaif dalam bahasa Arab, yaitu kerajaan-kerajaan kecil. Karena pada akhirnya orang-orang Kristen berhasil merebut kembali Liberia dari tangan umat Muslim dalam proses yang disebut Reconquista. Secara harfiah berarti penaklukan ulang. Nama Al-Andalus umumnya tidak merujuk kepada Iberia secara umum, tetapi kepada daerah-daerah yang dikuasai para Muslim pada zaman dahulu. Pada 1236, benteng terakhir umat Islam di Spanyol, Granada, menyatakan tunduk kepada Fernando III dari Kastilia dan menjadi negara bawahan Kastilia. Hingga pada tahun 1492, Muhammad ke-12 menyerah sepenuhnya kepada Los Reyes Católicos, kerajaan Katolik Spanyol yang dipimpin oleh Fernando II dari Aragon dan Isabel I dari Kastilia. Sedangkan kekuasaan Islam di Portugal berakhir pada 1249 dengan ditaklukkannya Algarve oleh Alfonso III. Kekalahan penguasa Muslim kemudian diikuti oleh Inkuisisi Spanyol, penganiayaan dan pengusiran terhadap kaum Muslim dan Yahudi di Spanyol. Insyaallah. Etimologi Al-Andalus belum diketahui secara pasti, tapi ini merujuk kepada semenanjung Liberia atau daerah selatan Liberia yang dikuasai umat Islam. Oke, mantap buat ChatGPT yang benar. Oke, yang terakhir, berdirinya Masjid Al-Qiblatain tahun 2 Hijriah. Apa itu benar? Di tanggal 18 Ramadan 624 Masehi, 17 Maret. Oke, kita cari dulu yang terakhir. Kita cari di Wikipedia ya. Masjid Qiblatain artinya masjid dua kiblat ya. Adalah salah satu masjid terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Samalah karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja ke jurusan Wadik Akik atau di atas sebuah bukit kecil di utara arah Wabarah Madinah. Oh, ini masih kampusnya.
sekarang ya. Sejarah pada permulaan Islam, orang melakukan sholat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis atau nama lain dari Masjid Al-Aqsa yang di Yerusalem ya, ke Palestina. Pada belakangan turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di Mekah. Peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Mantap, ChatGPT. Benar. Tapi dia nggak dibilangnya itu di bulan berapa, di tanggal berapa tahu. Tapi di tahunnya itu benar, udah mantap dah. Hari Senin bulan Rajab. Oh, bulan Rajab bukan bulan Ramadhanawi ya. Waktu zuhur di Masjid Bani Salama ini. Ketika Rasulullah tengah sholat dengan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, di tengah sholat tiba-tiba turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya jika kita baca ya. Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang diberi Alkitab Taurat atau Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Setelah turun ayat tersebut di atas, berkata seseorang dari Bani Salam, ketahuilah sesungguhnya kiblat telah diganti, maka mereka berpaling sebagai mana mereka menghadap kiblat, dan kemudian meneruskan dengan memindahkan arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Merujuk pada peristiwa tersebut, lalu masjid ini dinamakan Masjid Kiblatin, yang artinya masjid berkiblat dua. Masjid Kiblatin telah mengalami beberapa kali pemugaran. Tahun 1987, Kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Fahad melakukan perluasan, renovasi, dan pembangunan konstruksi baru, tapi tidak menghilangkan ciri khas masjid tersebut. Kini bangunan Masjid Kiblatin memiliki dua arah mihrab yang menonjol arah Makkah dan Palestina, yang umumnya digunakan oleh imam sholat. Telah direnovasi oleh pemerintah Arab Saudi dengan hanya memfokuskan satu mihrab yang menghadap Ka'bah di Makkah, dan meminimalisir mihrab yang menghadap Yerusalem Palestina. Ruang mihrab mengadopsi geometri ortogonal, kaku, dan simetri yang ditekankan dengan menggunakan menara kembar dan kubah kembar. Kubah utama yang menunjukkan arah kiblat yang benar, dan kubah kedua adalah palsu dan dijadikan sebagai pengingat sejarah saja. Ada garis silang kecil yang menunjukkan transisi perpindahan arah. Di bawahnya terdapat replika mihrab tua yang menyerupai ruang bawah kubah batu di Yerusalem. Bernuansa tradisional. Sebelumnya Sultan Sulaiman telah memugarkannya pada tahun 893 Hijriah atau 1543 Masehi. Masjid Kiblatin merupakan salah satu tempat sejarah yang biasa dikunjungi jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Oke, itulah ya. Oke, itulah ya dari 18 Ramadan tuh 18 Ramadan ini peristiwa apa yang terjadi di 18 Ramadan ini. Walaupun ada sebagian yang benar, ChatGPT tahunnya itu hampir benar semua ya, tetapi tanggalnya itu salah. Tapi salah juga buat ChatGPT ya, ada perubahannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, menambah wawasan kalian dan menghibur kalian semuanya pokoknya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian dan berguna bagi kalian. Kalau enggak, klik tombol dislike button. Oke, aku Rizkyansa. Kita jumpa di episode berikutnya di Tak Bacot versi Ramadan bersama ChatGPT. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.